kalau mau panggil Pak. Ya sering loh. Makan ini Kadang dalam satu malam bisa 6-7 kali. 24 jam itu. Aku itu banyak. Banyak sekarang ini ya kalau ular sama di awal itu lah umum Bu. Tapi sekarang ada yang apa kunci dengan dalam mobil terperosok. Tadi apa yang kita ngomong? Semua kita. Cincin Mau apa? tumbang, cincin, mau potong. Balu ganda juga. Cepet juga. Dulu kami kira yang namanya pemotongan cincin itu jarang kan. Ternyata banyak. Oh iya. Iya, hampir seminggu pasti ada kalau ke pos kita sini. Berarti ada banyak orang obesitas Pak. Ngemuk kan? Tawon, Nyelamatin kucing nggak pernah. kucing sering. Kucing dalam sumur, kucing di atas pohon kelapa. Monyet, Sering Bu, banyak sekarang. monyet masuk rumah. Nah itu Pak, itu yang Itu yang ngasih itu, kita yang- pengen bahas tuh Pak. Yang tertarik itu di situnya banyak. Selain kebakaran juga Ya, Pak. selain. Sekarang kalau perbandingan kejadian Bu, kebakaran sama penyelamatan mungkin sekitar 1:3:4 sekarang. Penyelamatan. Penyelamatan Pak ya. Berarti judul kantornya ditambah dikit Pak. Wah, pemadam kebakaran dan penyelamatan. Kebakarannya lebih sedikit malahan. Sedikit Pak. Iya. Terakhir yang agak tragis yang di sini, lorong 7 dekat kita sini. Oh yang yang korban Pak Supri. mantan atlet itu Pak. Mantan atlet dulu. Ya, yang kedua iya bukan mantan. Antisipasi kebencanaan agar masyarakat lebih tanggap dan sadar lebih dini agar kerugian yang ditimbulkan oleh bencana bisa diminimalisasi. Inilah dialog tanggap bencana bersama RRI Palembang. Baik, terima kasih Dela dan juga pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada, langsung dari kantor Damkarmat Palembang. Dialog tanggap bencana, dialog interaktif langsung kami siarkan pagi hari ini dengan topik atau tema tingginya kasus kebakaran rumah penduduk di Palembang akibat korsleting listrik dan human error. Dan tentunya kami juga tidak akan membahas tidak juga hanya membahas masalah kebakaran, kami juga akan membahas bagaimana tim Damkarmat ini melakukan upaya-upaya lain seperti penyelamatan. Jadi di satu sisi memang tim Damkarmat ini juga memiliki keahlian atau kemampuan dan tanggung jawab yang cukup banyak dalam masalah penanggulangan maupun masalah penyelamatan. Dan di sini juga telah hadir narasumber kita pada pagi hari ini, ada Kabid Pencegahan Damkar Palembang, Bapak Taslim. Assalamualaikum Bapak. Iya Bapak, semangat ya pagi hari ini. Siap menerima telepon kalau ada kebakaran. Siap. Dan juga ada Bapak Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran, Bapak Denny. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Siang. Ini Pak Denny ini khusus yang tadi ya Pak ya, menangani di luar dari kebakaran Pak ya. Iya. Seperti penyelamatan hewan seperti itu Pak ya. Ya pendengar, kami juga nanti membuka line telepon atau interaktif di 0813 674 88599. Kami ulangi di 0813 674 88599. Ya langsung saja pendengar, kita ke Pak Taslim dulu. Sebelum kita mengupas lebih jauh atau mengulas lebih jauh terkait bagaimana upaya pencegahan maupun penyelamatan dari kasus kebakaran yang ada di Kota Palembang khususnya Pak. Ini tinggi. Tema kita pagi hari ini tingginya kasus kebakaran rumah penduduk di Palembang akibat korsleting listrik dan human error. Nah ini seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak, seperti apa upaya dari kita dalam mencegah, mungkin lebih mencegah untuk kebakaran dari korsleting listrik ini sendiri Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Taslim sebagai Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang. Memang untuk Dinas Kebakaran, terutama yang menyangkut masalah kebakaran konsleting listrik sama human error, itu yang banyak terjadi di setiap lokasi, setiap hari kadang-kadang banyak terjadi kebakaran-kebakaran yang ada di Kota Palembang ini. Jadi memang untuk
konsleting listrik itu dikatakanlah paling banyak yang terjadi akibat konsleting listrik mengakibatkan kebakaran. Karena begini, masyarakat kita kadang-kadang terkait dengan human errornya, ya kelalaian dari manusianya. Karena begini, pertama listrik itu penggunaannya satu kontak itu ada beberapa jenis kabel yang dipasang di sana. Seperti misalnya ngecas HP, kemudian ada kabel televisi, ya kemudian disitulah tempat gosok setrika. Jadi di situ akibatnya pemanasan daripada kabel yang terpasang, dan kondisi kabel tersebut memang sudah tidak layak lagi, Pak. Tidak layak lagi dipakai, katakanlah sudah lama, sudah usang, sehingga bebannya terlalu berat, mengakibatkan timbulnya api. Nah, di situ. Kemudian kelalaian di manusianya, ke masyarakat kita, setiap mau bepergian, Pak, setiap mau berpergian, kadang-kadang tidak mengecek atau mengawasi kondisi rumah dulu. Seperti misalnya kalau ada kabel yang masih terpasang, masih ada colokan yang belum dicabut, sehingga mereka atau masyarakat langsung keluar rumah, apalagi sifatnya buru-buru, sehingga lalai terhadap kondisi rumah yang ditinggalkan. Makanya itu yang menyebabkan terjadinya kebakaran, Pak. Oke, Pak, ini kalau kita melihat seberapa besar sih tingkat kejadian kebakaran di Kota Palembang, dan tentunya ada hal-hal penting atau mungkin hal yang sangat kuat menimbulkan kebakaran ini sendiri, Pak, akibat konsleting listrik ini, Pak. Ini kalau kita lihat sepanjang tahun ini sudah berapa banyak kejadian seperti yang diakibatkan sama hal tersebut, Pak? Ya, kita di sini ada misalnya kita bandingkan dari tahun 2000, kita ambil 3 tahun terakhir, Pak, ya. 3 tahun terakhir ini itu yang diakibatkan pertama tahun 2023 itu ada 82 kasus untuk kebakaran akibat konsleting listrik, Pak. Itu 62 titik, 62 kejadian. Kemudian di tahun 2024 itu meningkat, Pak. Jadi 83 kasus untuk kejadian lewat konsleting listrik. Kemudian di tahun 2025 ini, padahal ini sudah belum di akhir masih 1 bulan lagi, bulan Desember ini, tapi kejadian yang konsleting listrik ini mencapai 137 titik akibatnya itu. Nah, jadi itulah setiap kita mengadakan edukasi atau penyuluhan terhadap masyarakat, kita selalu menekankan untuk mengawasi, mengecek apabila rumah itu akan ditinggalkan, itu perlu diadakan cek ulang, sehingga kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan seperti kebakaran lewat listrik agar berkurang, Pak. Pak, tadi 130 tadi itu menimbulkan kebakaran semua, Pak, ya? Itu kejadiannya belum sempat terbakar sehingga cepat kita tanggulangi. Seperti misalnya baru percikan api, baru kabelnya saja yang terbakar, tapi kita tetap cegah, kita tetap standby untuk pemadaman. Oke, Pak, kalau kita sendiri ini kalau berkaitan dengan konsleting listrik tentunya ada kaitan dengan pihak PLN mungkin, Pak. Nah, koordinasi kita dengan pihak PLN dalam upaya melakukan pencegahan, bagaimana melakukan monitoring atau mungkin melakukan sidak ke rumah masyarakat yang bisa dikatakan instalasi listriknya sangat tidak memadai atau berpotensi menimbulkan kebakaran, Pak. Seperti apa nih koordinasi kita dengan pihak PLN, Pak? Kita ada kerjasama dan koordinasi tetap di pihak PLN, karena setiap kejadian kebakaran itu kita selalu kontak dan merespon
kepada pihak PLN bahwa di daerah tersebut ada kejadian kebakaran, sehingga pihak PLN juga cepat mematikan kontak yang jalurnya lokasi kebakaran tersebut. Kalau kita melihat Pak, sepanjang tahun 2025 saja berapa kasus ini Pak untuk akibat listriknya sendiri Pak? Ini untuk akibat dari listrik itu di tahun 2025 sampai bulan November ini itu ada 137 kasus yang kebakaran lewat konsleting listrik, Pak. Sepanjang tahun 2025 Pak ya? Sepanjang tahun 2025. Nah Pak, kalau kita melihat dari peta Sumatera, Kota Palembang, wilayah mana nih Pak yang sangat tinggi kejadian seperti ini ditimbulkan Pak? Kalau kita lihat peta di Kota Palembang, ini kebanyakan daerah rumahnya rumah panggung. Ya, kebanyakan di seberang Ulu, yang rumah-rumah lama, yang kadang-kadang memang begini Pak. Ada satu rumah itu, biasanya kalau rumah lama, rumah panggung, rumah kayu itu, biasanya itu ada dua tingkat, 2 lantai. Iya, iya. Ya. Jadi di bawahnya itu ada kayak bedeng, kemudian di atasnya ada lagi tempat tidur. Jadi kadang-kadang di bawah rumah itu ada beberapa kakak juga, Pak. Oke. Iya. Di atas ada beberapa kakak juga. Kadang-kadang di situ yang banyak menyebabkan kebakaran, karena setiap penghuni atau kakak tersebut dia menggunakan satu jalur listrik yang dipakai, sehingga mungkin bebannya terlalu berat dan kondisi bangunan juga sudah rapuh, sudah lama, sehingga api yang timbul dan mercik ke dinding-dinding itu cepat sekali kebakaran. Oke. Baik, kita tahan terlebih dahulu Pak, nanti kita lanjut lagi ke Pak Taslim. Kita ke Pak Denny dulu selaku kasih penyelamatan dan evakuasi non kebakaran. Namun Pak Denny, sebelum kita melanjutkan, kita masih membuka line telepon untuk masyarakat atau pendengar yang ingin bergabung di 0813 674 88599. Kami ulangi di 0813 674 88599. Langsung saja Pak Denny, ini Pak Denny selaku penyelamatan. Nah, seperti apa Pak langkah-langkah awal kita dalam upaya penyelamatan apabila terjadi kebakaran yang diakibatkan oleh konsleting? Apakah kita juga langsung memutuskan aliran listrik atau seperti apa nih Pak? Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk penyelamatan di kondisi saat terjadi kebakaran, biasanya itu rekan-rekan kita dari petugas damkar, mereka terlebih dahulu sudah kontak sama pihak PLN Pak untuk memutuskan aliran listrik ke lokasi yang terjadi kebakaran. Itu utama ya Pak? Itu yang utama Pak. Karena kami kalaupun listriknya belum dipadamkan, kami nggak bisa bekerja Pak. Karena seperti yang kita ketahui, air itu salah satu pengantar listrik paling baik Pak. Jadi kalau kita melakukan penyemprotan di saat listrik masih hidup, artinya kita itu tadi diri, Pak. Itu tadi Pak. Jadi intinya kami di sini kalaupun nanti terdapat korban pada saat terjadi kebakaran, kami harus memastikan dulu keadaan di situ, apakah listrik sudah mati atau belum. Kalau memang sudah mati, kami tanya ke masyarakat atau pihak keluarga posisi korban terakhir berada di mana. Nah, dengan informasi demikian kami bisa menyelusuri Pak, di mana kami bisa menemukan korban. Gitu Pak. Pak, saat melakukan penyelamatan tadi yang utama kita adalah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk memadamkan aliran listrik Pak ya. Tentunya saat kita menuju lokasi, ini tidak semua lokasi ini bisa terjangkau dengan upaya kita untuk melakukan pemadaman. Nah, seperti apa Pak dengan lokasi-lokasi yang jauh? Karena tadi Pak Taslim juga menjelaskan hampir rata-rata yang menimbulkan kebakaran dari konsleting ini wilayah-wilayah atau rumah-rumah panggung yang mungkin masuk ke dalam lorong. Nah, ini langkah-langkah atau strategi kita seperti apa Pak dalam penanganan sendiri Pak, penyelamatan? Baik Pak. Biasanya kalau tempat-tempat yang sulit kita jangkau, seperti lorong-lorong sempit yang lumayan jarak jauh dari jalan utama, itu rekan-rekan dari pemadam Pak biasanya menggelar selang Pak. Jadi hanya bisa selang yang masuk ke sana Pak. Dengan menggelar selang sampai ke lokasi terjadi tempat kebakaran tersebut Pak. Itu yang kita siapkan untuk selang sendiri radius sampai berapa meter nih Pak biasanya Pak? Kalau tidak salah satu roll selang itu bisa sampai 20 atau 25 meter Pak. Jadi kalau dia kira-kira jaraknya lumayan jauh ya selangnya harus lebih banyak artinya seperti itu Pak.
Nah Pak, saat terjadi kebakaran sendiri, apa yang dilakukan tadi kalau sudah bagaimana upaya kita menembus lorong yang sempit atau mungkin menembus api dan juga bagaimana koordinasi kita dalam upaya memadamkan PLN. Nah, apakah kita juga menyelamatkan si korban terlebih dahulu atau juga kita langsung melakukan penyiraman? Biasanya kami koordinasi Pak, di sini kami dari seksi penyelamatan di rescue, tugas pokok kami adalah menyelamatkan korban, baik korban itu masih dalam keadaan bernyawa ataupun tidak Pak. Jadi sebelum kami menjangkau korban, biasanya kami koordinasi dulu sama rekan-rekan dari pemadam Pak. Kalaupun di area situ mungkin di lokasi masih banyak api atau asap yang pekat, kemungkinan kami berkolaborasi, bekerja sama rekan-rekan pemadam untuk bagaimana caranya api yang mungkin besar yang ke arah diindikasi adanya korban bisa dipadamkan terlebih dahulu gitu Pak, biar kami bisa melakukan evakuasi terhadap korban. Gitu Pak. Gitu. Termasuk juga mungkin di lingkaran atau radius rumah-rumah sekitar Pak yang terdekat. Apakah kita membasahi terlebih dahulu atau seperti apa nih Pak mekanismenya? Ya, biasanya Pak, teknis kami dari pemadam kalau rumah yang sudah terlanjur terbakar biasanya bukan berarti kami membiarkan, tapi kami lebih mengcover rumah yang di sekeliling mencegah, Pak, agar api tidak menyebar Pak. Itu biasanya itu Pak. Kadang masyarakat salah pengertian, kok malah rumah yang tidak terbakar malah disiram. Kalau sebenarnya kalau mereka tahu dengan teknisnya seperti itu Pak. Nah berarti masyarakat juga harus tahu nih. Benar Pak. Bukan dalam artian damkar nih melakukan penyiraman rumah yang tidak terbakar, itu untuk upaya pencegahan karena memang rumah terbakar memang sudah bisa dikatakan terbakar ya Pak. Nah Pak, tadi berbicara mengenai masyarakat. Kita menemukan adanya lingkungan atau masyarakat memang yang agak sedikit kurang kondusif dalam upaya kita penanganan. Nah seperti apa Pak diplomasi kita atau pendekatan kita dengan masyarakat untuk melakukan penyelamatan atau pemadaman ini sendiri Pak? Oke Pak, alhamdulillah sampai saat ini beriringnya waktu masyarakat di Kota Palembang ini sudah kebanyakan mengerti dan paham Pak akan tugas kita. Jadi kalau ada kebakaran, akses tuh kadang mereka sudah bisa menyediakan Pak. Kalau dulu kan masih banyak berkerumun, masih banyak yang melihat macam-macam Pak. Jadi sekarang ini alhamdulillah mereka sudah bisa kita ajak kerjasama untuk sama-sama menanggulangi kebakaran tersebut Pak. Pak, kita ke Pak Taslim lagi. Pak Taslim, tadi berbagai macam upaya yang sudah kita lakukan untuk pencegahan dan juga mungkin bagaimana koordinasi kita dengan ini. Nah untuk kesiapan dari alat-alat kita sendiri seperti apa nih Pak Taslim kalau kita melihat? Apakah sejauh ini semuanya sudah memadai untuk masalah penanganan Pak? Terima kasih. Jadi untuk sapras kita, sarana prasarana dari Dinas Pemadam Kebakaran, kita alhamdulillah semenjak Kepala Dinas kita Bapak Haikal sekarang ini banyak kemajuan-kemajuan di bidang sapras sangat besar Pak. Jadi baik itu saprasnya, sarana prasarananya maupun alat-alat yang SDM-nya dan yang lain-lain. Kita di Dinas Pemadam Kebakaran ini Pak, sekarang total unit yang kita ada yang siap bertugas atau siap apabila suatu saat kejadian, unit 37 unit ini setiap standby Pak. Jadi di bidang pemadaman itu ada 33 unit, di bidang penyelamatan ada 4 unit. Jadi setiap ada kebakaran, kita juga mempunyai 8 pos Pak. 8 pos. Jadi di mana lokasi kebakaran, di situ pos yang terdekat Pak, yang paling duluan untuk memadamkan api yang standby. Kita lihat dulu jenis kebakarannya Pak. Kalau memang itu tidak terlalu besar, cukup di unit pos tersebut, cukup kita kirim di pos yang terdekat. Karena di unit kita itu kita sediakan juga, ada setiap unit itu ada, setiap pos itu ada 3 unit, ada 2 unit untuk sarana atau mobil pemadamnya. Jadi
kita juga tetap melakukan himbauan atau sosialisasi edukasi kepada masyarakat supaya kebakaran di Kota Palembang ini memang kita tidak bisa berhenti total atau tidak bisa kita menyetop, jangan ada kebakaran satupun, tidak bisa, Pak. Karena paling tidak kita meminimalisir daripada kebakaran tersebut. Sekecil mungkin kita upayakan itu, Pak. Pak, tadi Bapak menjelaskan bagaimana kita memiliki atau komponen pendukung untuk masalah penanganan atau juga penanggulangan. Nah, dari semua komponen atau alat-alat yang kita miliki, Pak, seberapa banyak titik, Pak? Kita ketahui bahwasanya saat ini kondisi cuaca cukup panas, potensi kebakaran sangat tinggi, dan juga tidak bisa dimungkiri beberapa titik akan terjadi kebakaran dengan waktu yang bersamaan. Nah, seberapa banyak kita bisa menanggulangi atau menangani saat terjadi kebakaran dengan waktu yang bersamaan ini sendiri, Pak? Ya, benar. Jadi kadang-kadang gini, di setiap hari itu kadang-kadang ada 2 sampai 3 kali kebakaran, Pak. Oke. Iya. Jadi karena kita unitnya sudah memadai, sudah cukup, personilnya kita sudah banyak. Oke. Jadi kita berbagi tugas. Kita pernah mengalami di satu titik lokasi kebakaran itu, kita baru selesai mau pulang unitnya, baru di jalan, baru sampai ke pos, kawan-kawan personil kita ada laporan lagi bahwa ada terjadi kebakaran lagi. Tinggal kita putar balik, kebetulan unit kita setiap habis pemadaman kita selalu airnya standby. Ya, tetap standby. Karena tidak boleh tangki kita atau unit kita dalam keadaan kosong. Itu. Berarti memang semua alat atau komponen itu nunjang, Pak, ya? Ya, alhamdulillah, Pak. Ya, pendengar, kami masih membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung di 0813 674 88 599, 0813 674 88 599. Kita ke Pak Denny. Pak Denny, ini tidak bisa dipungkiri. Saya juga pribadi mengetahui bahwasannya damkar ini sangat menjadi harapan banyak masyarakat, Pak. Mungkin ini yang sangat dilulukan bahwasanya memang damkar ini bisa menangani tidak hanya kebakaran, banyak kasus non kebakaran juga ditanganin. Nah, mungkin Pak Denny yang mungkin memahami sebagai kasih penyelamatan evakuasi non kebakaran. Nah, seperti apa, Pak? Kasus-kasus apa saja yang paling banyak ditemui yang di luar dari kebakaran, Pak Denny? Baik, Pak. Yang selama ini banyak laporan yang kami terima kasus khusus masalah hewan-hewan yang dianggap berbahaya, Pak, ular, biawak itu. Tapi akhir-akhir ini cukup diimbangi dengan kasus-kasus lain yang dianggap tidak terlalu berbahaya tapi penting, Pak. Contoh laporan sering terjadinya kunci mobil yang tertinggal di dalam mobil, Pak. Nah, itu yang pertama. Kedua, ada mobil yang terperosok atau masuk got atau masuk tempat-tempat terjebak di tempat-tempat yang agak basah dan lembab. Nah, itu kita semua itu, Pak. Selain dari itu, Pak, kucing peliharaan juga kita juga menanggulanginya, Pak. Sekarang, Anak kecil yang bermain, anak kecil yang ada korban terkurung di atau terjebak dalam kamar, dalam toko atau apa, kita semua itu, Pak. Nah, itu yang kita lakukan sekarang ini, Pak. Itu yang di luar. Kami kemarin berpikiran mungkin saat pertama kali damkar ini di penyelamatan terbentuk kemarin, kami kira hanya untuk menanggulangi kebakaran dan hewan-hewan yang dianggap membahayakan, Pak, seperti ular tadi. Tapi ternyata setelah beriringnya waktu, tahunya masyarakat ke damkar, kita yang nggak tahu kenapa mereka lebih memilih menghubungi damkar daripada pihak lain. Yang jelas sekarang ini sempat fenomenal loh, Pak. Bener. Ini tidak bisa dipungkiri. Bener, Pak. Jadi apapun laporan masyarakat saat ini yang bisa kami tindak lanjuti, Pak. Jadi nggak ada semacam ini tidak perlu, Pak, pokoknya apapun laporan masyarakat selagi kami merasa dulu, bisa, kami respon, Pak. Pak, tadi kalau Pak Taslim juga menjelaskan berkaitan bagaimana komponen atau alat penunjang untuk masalah kebakaran. Nah, kalau untuk non kebakaran sendiri seperti apa nih, Pak? Alat yang kita gunakan apa cukup memadai atau seperti apa? Alhamdulillah, Pak. Seperti disebutkan oleh Pak Kabid, Pak Taslim tadi, dengan pimpinan yang baru sekarang, terutama di peralatan sarana dan prasarana di bidang penyelamatan itu sudah lumayan lengkap, Pak.
Nah bahkan beliau ini insya Allah kedepannya akan terus melengkapi untuk khususnya di penyelamatan. Saat ini kami punya 4 mobil Pak, 1 diantaranya ambulan. Jadi sekarang ini kami tidak hanya menanggulangi korban-korban kebakaran saja atau dari ancaman-ancaman binatang-binatang membahayakan Pak. Jadi kalaupun nanti ada kecelakaan lalu lintas, itu kami turun tangan juga itu Pak. Jadi terkadang kita yang lebih respon duluan Pak. Karena jam-jam kejadiannya di saat jam-jam yang memang kemungkinan kebanyakan orang istirahat gitu Pak. Sedangkan kami kan bekerja 24 jam. Jadi kadang-kadang kejadian kebakaran tuh di jam-jam 3, jam 2 malam Pak. Nah itu yang kita yang turun duluan Pak. Kadang kita sendiri untuk 24 jam Pak itu Pak. Kayak SPBU Bener Pak itu. Terus yang berikutnya ada mobil water rescue Pak. Itu water rescue itu digunakan khusus untuk korban kecelakaan di air Pak. Seperti korban-korban tenggelam Pak. Dalam tahun-tahun ini lebih kurang 5 sampai 6 kali kejadian Pak korban tenggelam itu. Korban tenggelam? Iya, itu kita juga yang menanggulanginya Pak. Sekarang apapun seperti yang saya bilang tadi, pengaduan masyarakat yang memang bisa kami tindak lanjuti, kami siap menindaklanjutinya Pak. Itu Wajar intinya, kalau masyarakat sangat berharap banyak sama Damkar nih. Pak Taslim dan juga Pak Denny, kita terima dulu ada pesan WhatsApp ini masyarakat yang juga ingin bergabung bersama kita. Ada Ibu Irna nih di seberang Ulu. Saat terjadi kebakaran, apa hal pertama yang sebaiknya dilakukan oleh warga sebelum petugas datang? Ini mungkin Pak Taslim bisa dijelaskan Pak. Dan satu lagi, banyak orang panik ketika melihat api, bagaimana cara mengendalikan diri dan bertindak dengan benar dalam situasi seperti ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak Taslim. Terima kasih Ibu Irna tadi ya. Ya, Oh iya. Bu Irna. Ya, jadi kalau situasi kebakaran, kalau memang itu tadi petugas kebakarannya belum datang, yang jelas kita jangan panik dulu, ya. Kemudian kita kalau bisa seperti misalnya, makanya kita kemarin sampai sekarang seterusnya kita selalu melakukan sosialisasi atau praktik-praktik cara pemadaman api kecil. Api yang sifatnya belum begitu besar, terutama yang sering kejadian di rumah tangga seperti kompor, bocornya selang gas. Jadi makanya kita menghimbau kepada masyarakat, terutama jangan panik. Kemudian apa yang bisa kita lakukan tadi seperti kompor gas itu bisa kita lakukan kalau memang dia sudah memang sudah terima atau sudah paham di cara pemadaman api kecil, terutama itu bisa kita menggunakan karung goni atau tidak bisa anduk Pak. Anduk dikasih air basah, jadi dengan sabar, tenang, jangan panik tadi, itu bisa kita tanggulangi sendiri. Tapi kalau memang itu apinya tidak bisa, dan kadang-kadang apalagi ibu rumah tangga itu apabila ada api itu mulai panik dan ketakutan. Nah, jadi langsung menghubungi dinas pemadam kebakaran personilnya. Kita masalahnya di sini kan, seharusnya api yang kecil itu biasanya kita harapkan bisa ditanggulangi sendiri Pak. Nah, karena apa? Kalau memanggil orang pemadam kebakaran, memanggil kita, tadinya api kecil, begitu kita ini dia sempat membesar. Jadi di situ yang kebanyakan yang terjadi, api sudah membesar, kita baru datang. Iya, karena kita juga kondisi kita di jalan itu banyak kendala baik di jalan maupun di macet-macet ya, di jalan-jalan lain itu. Pak Taslim dan juga Pak Denny, sebelum kita melanjutkan dialog kita ikuti pesan yang mau lewat berikut ini. Sayang, handphone kamu mana? Lagi dicas sayang, gak apa-apa tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar. Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya. Udah
Kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya. Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar? Ah, Parno kamu tuh yang cepat naik. Tapi kan yang kita harus matikan semua peralatan listrik kan kalau lagi nggak digunakan untuk mencegah kebakaran. Apa itu? Tuh kan meledak. Air. Cabut dulu colokannya. Aduh. Ih kamu tuh Aduh, suka itu nggak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana Ya, sih? Kamu itu nanti aja ngomelnya. Ih kalikan nol semua sebelah sama kamu. Tips terjebak kebakaran. Jika terjebak kebakaran, Anda bisa melakukan hal-hal berikut. Tetap tenang, panik dapat membuat Anda kehilangan konsentrasi dan ceroboh. Bergerak dengan posisi badan rendah, merangkak di bawah asap akan membantu Anda mendapatkan oksigen. Cari jendela terluar. Posisi ini akan membantu Anda mendapatkan udara segar dan memudahkan petugas evakuasi. Evakuasi diri dan orang lain secepat mungkin. Jika ada bahaya nyata, segera evakuasi diri dan orang lain. Hubungi pemadam kebakaran. Sampaikan informasi lengkap tentang lokasi dan tingkat keparahan kebakaran. Jangan kembali ke dalam. Setelah api padam, periksalah kondisi rumah untuk memastikan apakah rumah masih bisa dimasuki atau tidak. Anda masih bersama Dialog Tanggap Bencana RRI Palembang. Ya pendengar, masih dialog interaktif pagi hari tanggap bencana dengan topik tingginya kasus kebakaran rumah penduduk di Palembang akibat konsleting listrik dan human error. Dan masih bersama kami, dua narasumber kami, ada Bapak Kepala Bidang Pencegahan Damkar Palembang Bapak Taslim dan juga Kepala Seksi Penyelamatan Evakuasi Non Kebakaran Bapak Denny. Ya, kita terima penelpon dulu Pak Taslim juga Pak Denny. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Iya, halo, dengan Lili Suryani di Mariana, Pak. Oke. Iya, Ibu. Iya. Ya, jadi kebakaran ini kan karena korsleting listrik ini kan memang jadi kesulitan tersendiri ya Pak untuk kami sebagai masyarakat. Karena ini bisa terjadi di rumah siapa saja. Jadi pertanyaan saya nih Pak, kalau memang terjadi korsleting listrik di rumah, ini apakah api ini langsung menyebar Pak atau ada tanda-tanda awal yang bisa kita sadari dulu? Dan gimana upaya penanganannya agar kebakaran besar yang diakibatkan oleh korsleting listrik ini bisa kami cegah? Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Pak Taslim, mungkin bisa langsung dijelaskan ke pendengar bagaimana, apakah ada tanda-tanda saat terjadi kebakaran akibat korsleting sendiri dan juga bagaimana upaya pencegahan agar api tidak membesar, Pak? Ya, terima kasih Ibu Lili Suryani. Jadi kita coba jawab. Jadi gini Bu, biasanya kalau akan terjadi kebakaran korsleting listrik, biasanya itu ada percikan api dulu dia. Pasti ada dia, karena mungkin diakibatkan kabel itu sudah terbuka atau sudah lama, sehingga tanda-tandanya ada percikan api, sehingga kalau kita biarkan dia tetap menjalar ke kabel-kabel lain dan seterusnya gitu. Kemudian apabila terjadi kebakaran, apinya sudah besar, itu seharusnya itu kalau memang kita tidak bisa menanggulangi secara dini atau kita tak menanggulangi sendiri, itu langsung telepon ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang kalau memang itu wilayahnya terdekat. Karena di sini Ibu Marianati itu masuk Banyuasin itu. Iya, Banyuasin. Iya, Banyuasin. Tapi kita juga sudah kerjasama koordinasi dengan kabupaten yang terdekat atau kabupaten perbatasan, baik Banyuasin, OI dan lain-lain. Sehingga kita juga asal ada laporan dari masyarakat ada kebakaran,
itu kita luncur dan berangkat untuk memadamkan api tersebut. Jadi cepat-cepat telepon ke Dinas Pemadam Kebakaran. Pak, mungkin bisa dijelaskan atau diinformasikan kepada masyarakat untuk menghubungi kemana saat terjadi kebakaran atau mungkin ada tanda-tanda kebakaran, Pak? Jadi kalau memang ada tanda-tanda kebakaran, ada percikan api, kalau memang tidak bisa menanggulangi sendiri, itu cepat-cepat menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dengan nomor kontak kita, WA atau telepon kita 0811 787 10112. Oke. Ya, jadi kalau sudah kita terima telepon dari masyarakat bahwa itu ada kebakaran, itu pos yang terdekat nanti akan cepat menanggulangi atau cepat luncur ke daerah lokasi Pak kebakaran. Taslim, ada satu lagi nih, Pak, kalau misalnya ada stop kontak berasap, lebih baik kita siram atau langsung cabut listriknya nih, Pak? Kalau memang ada stop kontak atau kabel yang kebakaran, itu seharusnya kita matikan dulu kontaknya. Kalau di rumah itu ada namanya itu NCB-nya, Pak. Iya. Nah, itu NCB matikan cepat, nanti kontaknya, seluruh kontak yang ada di rumah itu dicabut kembali. Jadi supaya api tersebut tidak akan menjalar ke lainnya. Oke. Dan satu lagi nih, Pak, ada Pak Ahmad di Pusri. Kalau menghubungi damkar nomor kebakaran apakah berbayar atau seperti apa? Terus kira-kira estimasi damkar tiba di lokasi itu berapa lama ini, Pak? Iya, terima kasih ya. Itu kalau nanti kalau ada terjadi kebakaran baik di lingkungan kita atau di tempat lain saudara kita walaupun tidak dekat tempat tinggal kita, itu langsung menghubungi tadi nomor kontak kita Dinas Pemadam Kebakaran 081178710112. Dan juga itu dari Dinas Kebakaran tidak akan berbayar, tidak akan memungut bayaran, gratis semuanya dari damkar. Ya. Kepada ini juga ada pertanyaan, Pak, kenapa sekarang kalau ada kejadian buaya, ular atau lainnya, kok lapornya ke damkar? Ini berarti masih ada juga masyarakat tidak paham soal ini, Pak, atau tidak tahu soal ini, Pak, ya? Jadi baik, Pak. Kemungkinan masyarakat ngelapor ke damkar barangkali, Pak, ya bukan merasa kami percaya diri sih. Yeah. Mungkin karena kita langsung tindak lanjuti, Pak. Nah, mungkin di tempat-tempat lain, mungkin prosedurnya mungkin agak rumit atau berbelit, Pak. Tapi kalau di kita, begitu ada laporan, kita konfirmasi kebenaran laporan tersebut, nanti kita minta lokasi, kita langsung menuju ke lokasi, Pak. Jadi tidak ada embel-embel lain. Tidak ada bayaran, tidak ada MMR lain, secepat mungkin kami usahakan untuk menindaklanjutinya, Pak. Oke. Pak Denny dan juga Pak Taslim ada penelpon yang ingin bergabung. Selamat pagi, menjelang siang. Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo ya. Halo, Ibu atau Bapak? Halo. Iya, Ibu. Iya, halo. Iya, Ibu. Apa yang ingin tanyakan? Iya, ya, silakan Ibu. Saya Ibu Ida, Pak, dari Sukamulyo Borang, Pak. Oke. Ibu Ida? Iya, kalau kata Pak, mau tanya Pak, kalau kata Pak Denny tadi kan ke damkar bisa bantu untuk misalnya untuk hewan-hewan yang sering ganggu di perumahan nih, Pak. Kan di Sukamulyo Borang ini kan, Pak, banyak monyet nih, Pak. Bagaimana tuh kalau kita menghubungi ke damkar, bisa nggak untuk nanggulangin monyet yang yang ganggu di perumahan ini, Pak? Oke. Itu saja Ibu Ida. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Ibu Ida. Pak Denny mungkin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ida yang di Sukamulya, Bu ya, Borang, Bu ya. Memang monyet ini, Bu, kadang-kadang menjadi suatu dilema bagi kita juga, Bu. Kami bisa selama ini menanggulangi monyet dengan catatan monyet ini berada dalam tempat yang istilahnya itu tertutup atau terisolasi atau terbatas.
seperti ruangan atau gudang yang mungkin ada pembatasnya. Nah, kalau untuk yang di lingkungan terbuka, sudah berapa kali kami coba, kami selalu tidak berhasil. Monyet ini kalau di lingkungan terbuka, ya sama saja kita yang di ininya Pak, di istilah kata kita yang dimaininnya, ibarat kata gitu Pak. Jadi kalau dia di posisinya dalam tempat-tempat yang seperti saya sebutkan tadi, di tempat yang tertutup meskipun luas, kami siap untuk menangkapnya Pak. Karena selama ini kami coba itu berhasil, tapi kalau untuk di lingkungan terbuka kayak di dekat hutan atau di atas rumah, kita agak sulit Pak. Pinterlah monyet dari kita. Nah, gitulah kira-kira. Berarti kita harus banyak makan pisang, Pak. Jadi itu Ibu Ida, kalau memang nanti ada laporan monyetnya berada dalam suatu ruangan yang ada pembatas atau tertutup, baik yang saya sebutkan tadi, rumah atau gudang atau perkarangan, kami siap untuk menangkapnya, Bu. Oke. Nah, ini ada juga yang ingin bertanya di YouTube kita, Pak. Ada Mbak Titi Amelia. Pak, selain konslet, apalagi yang mungkin menyebabkan kebakaran? Kalau kabel digigit tikus atau bisa jadi penyebab juga kah terjadinya kebakaran? Mungkin Pak Taslim? Ya, terima kasih. Jadi kalau kabel digigit tikus itu biasanya kami himbau kepada masyarakat itu biasanya kabel itu tuh bukan kabel yang sifatnya terbuka. Biasanya ada di tempat-tempat ada sampah atau ada barang-barang lain yang di dekat kabel itu. Jadi kami harapkan, makanya tadi sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, makanya dicek kabel-kabel kita di rumah itu apakah ada terbuka atau kabelnya sudah lama, itu cepat-cepat diganti. Sehingga kadang-kadang kelalaian kita di situ, kita menganggap bahwa kabel-kabel yang di rumah kita dalam keadaan benar, padahal di situ ada tadi katakan Ibu tadi ada kabel yang sudah digigit tikus. Jadi itu cepat-cepat diganti atau dipasang isolatif sehingga tingkat percikan api atau kebakarnya tidak akan terjadi. Itu aja. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ada banyak mitos yang beredar di masyarakat saat kita terjadi kebakaran atau tubuh kita terbakar, mungkin jika terbakar mungkin melakukan guling-gulingkan badan di tanah. Apa saja mitos-mitos seputar penanganan kebakaran awal yang justru berbahaya dan perlu diluruskan nih, Pak? Mungkin Pak Denny. Baik, Pak. Kalau mengenai mitos, kalau seandainya saya luruskan lagi Pak, tadi bukan tubuh yang terbakar, tapi kalau ada sebagian pakaian kita yang terbakar, memang teknisnya Pak, kalaupun kita tidak ada selimut basah atau bahan-bahan yang menyerap air, itu sebaiknya kita lakukan berguling-guling di lantai Pak, untuk memadamkan api yang ada di sebagian pakaian Pak, bukan tubuh sekali lagi. Kalaupun dia di tubuh rasanya berbahaya Pak. Berarti Pak kalau di sekitar itu tidak ada air Pak ya, kalau umpamanya di sekitar ada air seperti zaman atau seperti lainnya, apakah kita mengutamakan masuk air atau berguling dulu? Kita lihat situasinya dulu Pak. Kalau penjangkauan airnya mungkin agak sulit, yang lebih utama untuk memadamkannya lebih cepat tentunya dengan cara berguling. Dengan catatan tadi Pak ya, yang terbakar itu bukan badan nih, mungkin sebagian pakaian kita. Pakaian ya. Oke. Nah Pak, menghadapi nyawa orang, kepanikan dan kerusakan harta benda pasti memberikan tekanan mental yang luar biasa nih Pak. Bagaimana Bapak dan rekan-rekan mengelola stres dan trauma setelah menangani kejadian yang sangat berat? Mungkin saat melakukan evakuasi dan sebagainya ada terlihat bagaimana tragedi itu sangat mengenaskan Pak. Bagaimana kita menghilangkan trauma atau seperti itu Pak? Baik Pak, biasanya trauma ini sering dialami oleh korban kebakaran Pak, trauma psikologis. Nah mereka ini kadang-kadang harus perlu penenangan diri Pak. Jadi kita paling memberikan saran bahwasanya ya namanya musibah itu kita tidak bisa menghindari Pak. Jadi yang lebih utama ya kita ingatkan lagi Pak, bahwasanya semua itu adalah musibah dan kita harus menerimanya dengan ikhlas.
Sesungguhnya di balik musibah itu insya Allah pasti ada kemudahan atau ada apa nanti itu Pak. Pak Denny, saya tertarik tadi banyak sekali tadi Bapak juga kita sudah mengupas bagaimana komponen atau alat-alat yang kita sediakan dalam penanganan non kebakaran. Nah, untuk personil kita sendiri tadi Pak Denny juga menjelaskan ada tim kesehatan, maksud kami tim medis yang juga turun ke lapangan. Nah, ada berapa tim di komponen kita Pak untuk menangani masalah non kebakaran ini sendiri Pak? Baik Pak. Jadi pertama perlu kami beritahukan bahwasanya di tim penyelamatan ini dilakukan selama 24 jam Pak, dengan adanya anggota di sip-sip jaga Pak. Nah, sekali sip jaga mereka ini dilaksanakan dalam jangka waktu 8 jam Pak. Jadi 8 jam atusan Pak. Nah, masing-masing di regu ini Pak, itu sudah ada tenaga medis yang kita didik 3-4 orang untuk ditempatkan di ambulan kita Pak. Jadi kalau seandainya ada kebakaran atau ada hal-hal darurat di luar kebakaran, nanti mereka yang dari tim medis ini bersama ambulan kita Pak, mereka yang nanti akan menanggulangi, akan menindaklanjuti kalau seandainya ada pengaduan, baik itu hal-hal yang membahayakan masyarakat. Nah, itu jadi mereka Pak nanti yang bergerak. Pak, kita dilibatkan juga Pak untuk kebakaran hutan dan lahan apabila memasuki wilayah Kota Palembang seperti itu Pak. Kita dilibatkan juga ini Pak untuk masalah ini. Pak Taslim mungkin. Terima kasih. Jadi untuk lahan, kalau memang tadi kita terutama lahan kita tetap memang dilibatkan, itu tugas kita juga. Kebanyakan selama ini kebakaran hutan itu biasanya daerah-daerah pinggiran Pak. Jadi perbatasan antara Palembang dengan Ugan Ilir, OI dengan Banyuasin. Jadi kita selalu walaupun itu bukan wilayah kita ke Palembang, kita tetap membantu itu Pak. Membantu karena ada kita kerjasama dan koordinasi dengan dinas instansi atau pemerintah di perbatasan kabupaten kota, terutama lahan itu sering terjadi. Misalnya di Banyuasin kemarin kita ikut bergabung sama-sama ikut tim memadamkan api tersebut. Begitu juga di daerah perbatasan Ogan Ilir, daerah Kertapati, Keramasan, itu selalu kita ikut memadamkan lahan yang kebakar tersebut Pak. Nah, kalau kita terjun atau masuk ke dalam tim ini sendiri Pak, apa yang membedakan penanggulangan saat terjadi di perkampungan atau mungkin dengan penanganan masalah lahan ini, kebakaran lahan ini sendiri Pak? Apa yang membedakannya Pak? Apakah kita menyiapkan alat-alat khusus atau mungkin selang yang kita siapkan lebih panjang? Karena kita kan penanggulangan di darat nih Pak. Ya memang beda cara penyelamatan atau memadamkan api itu, misalnya kebakaran rumah, gedung sama kebakaran lahan. Kalau kebakaran lahan kita biasanya selalu menggunakan selang panjang. Kemudian juga kita nggak selalu stres juga petugas kita Pak, personil. Beda dengan penyelamatan harta, kebakaran gedung atau rumah dengan kebakaran hutan. Karena kita selalu standby menggunakan mobil pemadam bersama personil, sama selang yang panjang dan unit atau tangki kita untuk supply-nya Pak. Jadi untuk mensuplai unit lain untuk pemadaman tersendiri sehingga api cepat dipadamkan. Oke. Mungkin ke Pak Denny. Pak Denny, ini sedikit saja Pak sebelum kita closing statement. Tadi kalau kita berbicara mengenai masalah stres, tadi kita menjelaskan petugas kita. Nah, untuk masyarakat sendiri Pak, tidak semua masyarakat, tadi Pak Denny juga di awal menjelaskan masyarakat juga sudah paham bagaimana saat terjadi kebakaran. Nah, apabila kita menemukan salah satu lokasi atau perkampungan mungkin yang masyarakat sedikit panik. Nah, langkah-langkah kita seperti apa Pak untuk menenangkan mereka agar memang saat penanggulangan kita berjalan dengan baik Pak? Baik Pak, pertama tadi Pak melalui komunikasi sama yang mungkin masyarakat yang dianggap ada trauma psikologis tadi Pak. Kita adakan pendekatan baik secara komunikasi maupun secara pendekatan dengan keluarganya Pak.
Jadi itu Pak, cara mengatasinya itu tadi Pak. Tapi umumnya kalau terjadi kebakaran biasanya korban kebakaran atau trauma yang psikologis ini biasanya lebih ditenangkan oleh pihak keluarga atau tetangga sekitar Pak. Iya. Gitu. Itu Pak. Pak, sepanjang penanganan Pak, ada tidak personil atau petugas kita yang menjadi korban? Dan juga ada tidak petugas kita yang memang benar-benar ya bisa dikatakan heroik dalam upaya penanggulangan atau penanganan atau penyelamatan Pak saat terjadi kebakaran Pak? Baik Pak, kalau untuk petugas yang menjadi korban, kalau untuk korban luka-luka bakar, luka-luka gores itu lumayan sering Pak. Itu dianggap tidak terlalu membahayakan Pak. Untuk korban nyawa pernah ada kejadian itu Pak, udah berapa tahun yang lewat, saya lupa tahunnya Pak, mungkin sekitar 5-10 tahun yang lewat Pak. Itu ada anggota kita di pos Gandus pada saat memadamkan kebakaran kesetrum Pak. Akhirnya meninggal kesetrum karena adanya kabel listrik yang penyadapan yang disadap Pak, jadi ilegal. Akhirnya begitu terjadi kebakaran, kabel itu terkelupas lalu mengenai seng, diinjak oleh teman-teman kita, akhirnya basah, Pak, ya? Ada seng tadi, jadi diinjak teman-teman kita. Satu orang lagi mau menyelamatkan, tapi alhamdulillah satu orang yang mau menyelamatkan ini cuma sekedar trauma Pak. Yang satu yang mau diselamatkan tadi ternyata meninggal Pak. Itu Pak. Itu Pak. Pak, kalau kejadian seperti itu menelan korban jiwa dari personil kita, seperti apa Pak perhatian dari pemerintah atau mungkin cover kita untuk kehidupan keluarganya, atau memang ada perhatian khusus untuk mereka Pak? Baik Pak, kalau dari pemerintah kota sama dinas pemadam kebakaran sendiri Pak, alhamdulillah jika ada hal sedemikian Pak, perhatiannya cukup Pak, luar biasa Pak. Iya. Berarti lumayan ini Pak ya? Ada Pak, ada kepeduliannya Pak dari pihak pemerintah kota, dari pihak dinas pemadam kebakaran sendiri Pak. Jadi kepedulian terhadap anggota itu Pak memang sangat Pak. Baik Pak Taslim dan juga Pak Denny, hampir tanpa terasa sudah hampir 60 menit kita berbincang. Kita berharap tentunya memang upaya penanggulangan ini dan juga upaya pencegahan dapat berlangsung. Namun sebelum menutup dialog pada pagi menjelang siang hari ini, mungkin ada sedikit closing statement atau mungkin yang ingin disampaikan mungkin Pak Taslim kepada masyarakat agar memang upaya penanggulangan atau pencegahan dapat berlangsung dengan baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi kami dari pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, sebelum acara ini kita tutup, jadi kami sarankan atau kami himbau kepada masyarakat khususnya Kota Palembang agar berhati-hati terhadap bahaya kebakaran, terutama kebanyakan di sini ibu-ibu rumah tangga yang banyak tinggal di rumah. Ini kebanyakan tadi saya sampaikan penyebab kebakaran ini adalah dari konsleting listrik, kompor gas, korek api, itu yang banyak. Jadi kami himbau kepada masyarakat Kota Palembang untuk berhati-hati sebelum meninggalkan rumah. Cek dulu, awasi dulu kondisi rumah, apakah kompor gas sudah dimatikan atau listriknya, lihat apakah sudah dalam keadaan aman, sehingga kita meninggalkan rumah juga tidak terlalu was-was khawatir dengan kondisi rumah yang kita tinggalkan. Begitu juga dengan anggota keluarga yang lain. Jadi dengan anak-anaknya, begitu juga dengan tetangganya juga, itu bisa kita sampaikan. Semoga musibah kebakaran ini dapat kita atasi atau kita cegah seminimal mungkin. Jadi kami harapkan, makanya kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Kota Palembang selalu mengadakan sosialisasi Pak. Jadi kami memanggil ibu-ibu guru, anak-anak sekolah, kita adakan edukasi
sosialisasi tentang pencegahan kebakaran. Sehingga kami juga kalau sudah melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, kami juga mengharapkan kebakaran di Kota Palembang ini tidak terjadi lagi atau minimal tingkat kebakarnya itu rendah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny, mungkin sedikit saja Pak, kalau non kebakaran apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Baik Pak, kami menghimbau kepada masyarakat, terutama yang menghadapi kondisi yang membahayakan jiwa, yang mengancam keselamatan, khususnya di luar dari kebakaran. Seperti adanya ular yang dalam rumah atau di lingkungan sekitar, kami harapkan jangan menanggulangi atau meninjau sendiri, karena kita terutama masyarakat belum tahu apakah ular ini termasuk berbisa atau tidak berbisa. Himbauan kami segera hubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Nanti kami dari tim rescue akan menuju ke lokasi untuk mengevakuasi hewan tersebut. Oke. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Taslim selaku Kabid Pencegah Damkar Palembang dan juga Pak Denny selaku Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi non kebakaran. Kita harapkan tentunya kebakaran di Kota Palembang tidak terjadi atau minim terjadi, dan juga upaya penanggulangan atau penyelamatan dapat berjalan dengan baik, terkhususnya petugas damkar sendiri dapat selamat saat bertugas menanggulangi masalah kebakaran sendiri. Dan pendengar, demikian dialog interaktif pagi hari ini tanggap bencana dengan tema tingginya kasus kebakaran rumah penduduk di Palembang akibat konsleting listrik dan human error. Saya Aditya Prianto dan juga Pak Taslim selaku Kabid Pencegahan Damkar Kota Palembang dan Pak Denny selaku Kasih Penyelamatan dan Evakuasi non kebakaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dialog tanggap bencana RRI Palembang.